Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kutatanggehan, yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suwatalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Suwatalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suwatalaya dan Ratu Purbamana. Penasehat Prabu menyarankan agar raja dan ratu untuk mengangkat seorang anak. Yang mulia, sebaiknya saya sarankan untuk mengangkat seorang anak raja. Tidak, bagi kami anak kandung lebih baik daripada anak angkat. Ratu sering murung dan menangis di balkon istana. Sang raja pun ikut sedih melihat istrinya menangis. Sudahlah Dinda, Dinda jangan bersedih. Jika kamu bersedih, maka Anda ikut juga bersedih. Bagaimana Dinda tidak bersedih, Anda sudah bertahun-tahun kita berkeluarga, tapi tidak juga dikaruniai anak. Baginda, bagaimana supaya Ratu tidak bersedih? Baginda mengangkat anak saja, barangkali bisa mengurangi kesedihannya Ratu. Tidak, saya tidak mau anak angkat. Iya, saya juga tidak setuju kalau kita mengangkat sebuah anak angkat. Karena anak kandung lebih baik daripada anak angkat. Ratu Purbamana masih terus menangis. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Jika kamu menangis terus, Anda akan lebih berusaha. Anda akan bertapa di sebuah hutan. Baiklah, Anda. Jika memang kamu harus bertapa di hutan, aku akan turut berdoa. Hati-hati, Kanda. Lalu, pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Setelah beberapa bulan kemudian, semenjak Raja Prabu berdoa di hutan, permohonan sang raja pun terkabul. Sang ratu mulai hamil. Prabu, aku hamil. Wah, benarkah? Ya, benar. Aku sudah ke tabib istana dan tabib itu bilang bahwa aku telah hamil. Wah, itu akan menjadi kabar yang baik untuk kerajaan. Wah, anak kita sangat cantik dan lucu ya. Iya, Kanda. Kita harus bersyukur karena telah dikaruniai seorang anak. Ya Dinda, putri kita sangat menggemaskan, sangat lucu dan menggemaskan. Bagaimana kalau kita kasih nama Putri Girang Rukmini? Nama yang bagus. Aku setuju, Dinda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat mengirimkan berbagai macam hadiah untuk bersuka cita atas kelahiran Tuan Putri Baginda. Terima kasih penasehat. Kasih sayang raja dan ratu yang selalu memberikan apapun yang diingini oleh sang putri telah membuat anak itu tumbuh menjadi seorang putri yang sangat manja. Bila keinginan sang putri tak dikabulkan, maka ia akan marah dan tak jarang dia berkata kasar kepada orang tuanya. Tetapi masyarakat dan orang tuanya masih tetap menyayanginya. Dinda, aku pengen seekor kuda. Kita sudah memiliki banyak kuda, sayang. Tidak, aku tidak mau seekor kuda yang ada di peternak. Aku ingin kuda yang berwarna putih dengan bulu yang indah. Kau sudah memiliki 54 kuda, sayang. Bermainlah dengan kudamu yang ada. Tidak mau, dasar orang pelit. Apa yang baru saja kamu katakan padaku, nak? Tidak mau, dasar orang tidak berguna. Pun meninggalkan ibunya yang menangis sambil terduduk setelah melihat perilaku anaknya itu. Tak terasa, sudah 17 tahun umur sang putri. Dia tumbuh menjadi seorang putri yang paling cantik di negeri itu. Seluruh rakyat pergi ke istana untuk memberikan hadiah kepada sang putri. Hadiah itu begitu banyak dan dikumpulkan di dalam istana. Sang raja mengambil sedikit emas dan permata dan pergi ke tempat ahli perhiasan untuk dibuatnya menjadi kalung. Sesampainya di tempat ahli perhiasan, Bisakah kamu membuat sebuah kalung yang indah untuk putriku? Tentu saja, tuanku. Hamba akan melakukannya. Dengan sangat hati, hamba akan melakukannya. Silakan Tuhan tunggu sebentar. Kalung pesanan Tuhan akan segera hamba buat. Terima kasih. Sama-sama, Tuhan. ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Ia menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya kalung itu selesai dibuat. Kalung itu sangat indah.
Wah, ini karya yang indah. Terima kasih sudah membuatnya. Sama-sama Tuanku, untuk Tuan Putri saya hamba akan melakukan yang terbaik. Terima kasih. Setelah itu, raja kembali ke dalam istana dan menyimpannya untuk diberikan kepada putri tercintanya saat dia ulang tahun esok. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamenah datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Wah, Raja dan Ratu telah datang. Aku jadi iri melihatnya. Ini sudah oke ya, Diri. Selamat ulang tahun yang ke-17. Oh iya, saya juga sedang membesarkan hadiah yang terbaik dari seluruh penjuru dunia. Semua orang mencintaimu. Semoga kamu menerimanya. Raja Prabu segera memberikan kalung itu kepada putrinya. Putri menerima kalung itu, lalu ia melihat kalung itu sekilas. Kemudian, Kalung apa ini? Aku tidak suka. Hah, kalung terbuat dari emas yang ini dibuang begitu saja. Sungguh aku tidak menyangka. kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Ratu Purbamenah menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun ikut menangis melihat Ratu Purbamenah menangis. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata. Tiba-tiba, muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras, yang semakin lama semakin banyak. Ada air. Air ini membuat kolam yang kecil. Bukan, ini banjir. Banjir. Banjir, banjir, banjir. Air, banjir. Sang putri sangat ketakutan. Dia menyesal atas semua perbuatan jahatnya. Tapi, genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh istana. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Warna. Danau itu berada di daerah puncak. Di hari yang cerah, kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di telaga.